Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia Modul 4 Unit 2, Cerita Rakyat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang ulasan isi buku sastra. Materi yang sudah kita dapatkan adalah pengertian ulasan dan bagian-bagian dari ulasan. Pada unit ini, mari kita bahas bersama tentang cerita rakyat dan cerita anak, dan warga belajar diharapkan mampu mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Menjawab pertanyaan yang diajukan mengenai pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Ciri cerita rakyat yaitu disampaikan turun-temurun. Tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. Kandungan nilai-nilai luhur. Bersifat tradisional. Mempunyai banyak versi dan variasi. Memilih bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Bersifat anonim. Artinya nama pengarang tidak dikenal. Berkembang dari mulut ke mulut. Cerita rakyat disampaikan secara lisan. Berikut adalah contoh cerita rakyat. Cerita rakyat Rawa Pening. Cerita anak. Mari kita bahas tentang cerita anak. Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya yang ditujukan untuk anak, yang ceritanya sederhana namun kompleks dan komunikatif, serta mengandung nilai moral bagi anak dan pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Contoh cerita anak. Dongeng Tiga Ikan. Pada suatu hari, ada 3 ekor ikan yang hidup dalam sebuah kolam yang cukup besar. Ketiga ikan tersebut bersahabat, namun memiliki sifat yang sangat berbeda. Ikan yang pertama memiliki sifat yang bijaksana. Ia akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Ikan kedua sangat pintar. Ia mampu membuat keputusan sangat cepat apabila sedang dibutuhkan. Sedangkan ikan yang ketiga memiliki sifat pasrah. Ia percaya pada nasib. Suatu hari pada saat matahari sudah terbenam, tanpa sengaja ikan pertama bijaksana mendengar percakapan 2 ekor beruang. Lihatlah kawan, ada ikan-ikan besar yang segar di kolam ini. Ayo kita kembali besok untuk menangkap ikan-ikan ini. Kedua beruang itu pergi meninggalkan kolam ikan. Mereka pun merencanakan rencananya untuk menangkap ikan tersebut. Ikan pertama pun segera menemui kedua sahabatnya dan menceritakan apa yang ia dengar dengan penuh rasa takut. Apa yang harus kita lakukan jika kedua beruang itu datang? Mereka bertiga pun berpikir cukup lama. Bagaimana jika kita meninggalkan tempat ini secepatnya? Kita dapat berenang melalui sebuah saluran, kita pun mencapai kolam yang lain dan selamat, kata ikan pertama. Mereka pun memikirkan usulan dari ikan pertama. Mengapa kita harus pergi sekarang? Kita tunggu saja hingga para nelayan datang. Setelah itu aku akan mencari sebuah akal untuk melepaskan diri, ucap ikan kedua. Aku sudah lama tinggal dalam kolam ini. Bagaimana bisa aku meninggalkan kolam ini?
Apapun yang terjadi akan selalu terjadi. Karena itu, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Jawab ikan ketiga. Dengar pendapat kedua sahabatnya tersebut, akhirnya ikan pertama yang bijaksana meninggalkan kolam melalui saluran tanpa kedua sahabatnya. Ia pun menuju ke rumahnya yang baru. Akhirnya, aku selamat dari kedua beruang tersebut, ujar ikan pertama dengan perasaan lega. Keesokan harinya, kedua beruang pun kembali datang ke kolam tersebut. Daging itu pasti enak, sudah tidak sabar untuk memakannya. Mereka pun memulai menebarkan jalannya ke kolam. Banyak sekali ikan yang terperangkap pada jala kedua beruang tersebut, termasuk kedua ikan yang ditinggalkan oleh ikan pertama tersebut. Ikan pintar pun mencari akal untuk melepaskan diri. Ikan kedua yang pintar pun akhirnya memiliki akal pura-pura mati dalam jala. Coba kau lepaskan ikan yang mati itu, kata salah satu beruang sambil melempatnya kembali ke kolam. Akhirnya aku dapat selamat, kata ikan kedua yang pintar. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan cara yang sangat cerdik. Sedangkan ikan ketiga yang sudah pasrah akan nasibnya masih terperangkap di dalam jala. Ia pun menggeliat berusaha melepaskan diri, namun usahanya gagal. Apa yang sedang kau lakukan, ikan malang? Kata beruang pertama sambil mengambil ikan ketiga. Ayo cepat potong ikan ini, kata beruang kedua. Akhirnya kedua beruang tersebut mengambil sebuah pisau dan dengan cepat memotongnya. Dan tamatlah riwayat ikan ketiga, karena kesalahannya sendiri yang hanya bisa pasrah tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari ancaman bahaya. Pesan moral yang diambil dari ikan tiga ini adalah jangan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Gunakan kebijaksanaan dan kepintaranmu untuk bisa mengatasi suatu masalah.